ERD, kira-kira apa ya itu? Sob, kalian pernah dengar istilah ERD sebelumnya? Hari ini kita akan bahas tentang ERD nih. Buat kalian yang sedang bekerja di sebuah perusahaan atau yang memiliki perusahaan, simak yuk. Jadi, ERD atau Anti-Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data. Dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Kapan sih ERD digunakan? ERD atau ERM berfungsi sebagai bentuk permodelan basis data yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai proyek sistem informasi. Contohnya, rekayasa software. Dalam membentuk suatu rekayasa software, kita memerlukan sebuah konsep. Konsep yang dipakai dalam proyek ini berbentuk ERD atau juga disebut dengan ERM atau Entity Relationship Model. Jadi, kita dapat memanfaatkan ERD sebagai kerangka atau konsep dasar dalam suatu sistem informasi. Simbol Entity Relationship atau ERD memiliki 9 simbol. Check this out. Nah, gimana? Udah pada tahu kan simbol-simbol apa saja yang ada di ERD? Sekarang kita akan bahas tips dan tutorial ERD. Yuk disimak di bawah ini. Tips dan tutorial ERD. 1. Sebelum menyusun kerangka ERD, kita harus menentukan entity apa saja yang diperlukan dalam struktur ini. 2. Kemudian, tentukan relationship atau hubungan antar satu entity dengan entity yang lain. 3. Setelah terbentuk relationship, tentukan cardinality, rasio, dan partisipasi konstan dari entity. 4. Beri atribut yang diperlukan pada setiap entity. 5. Beri key dan LRS atau logika relational struktur pada masing-masing entity yang diperlukan. 6. ERD sudah terbentuk. Karena kita sudah mempelajari definisi ERD, simbol, waktu penggunaan ERD, serta tips dan tutorial ERD, maka setelah ini kita akan melihat contoh pengaplikasian ERD di lingkungan sekitar. Contoh penggunaan ERD. Contoh ilustrasi tentang keberadaan atribut bernilai banyak atau yaitu telepon pada tipe entitas pelanggan. Pelanggan, kode pelanggan, nama, telepon, alamat, jalan, kota, dan kode pos. Tools-tools yang digunakan oleh Entity Relation Diagram atau ERD. 1. DB Diagram adalah tools untuk menyediakan database dengan cepat. Dalam pemrogramannya, DB Diagram memiliki bahasa yang mudah dipahami dan efektif untuk penggambaran ERD. DB Diagram menyediakan penyimpanan online dan dapat dengan mudah di-share. Terlebihnya lagi, DB Diagram tidak berbayar untuk menikmati fitur-fiturnya. 2. Draw.io bagi pengguna casual. Draw.io memberikan tools ERD yang cukup baik. Tidak hanya tools ERD, Draw.io juga berfungsi sebagai flowchart marker atau algoritma. Draw.io sudah mendukung penyimpanan berbasis cold
seperti Drive, OnePlus maupun non-cloud. 3. Lucidchart. Lucidchart dipasarkan lebih kepada desainer profesional. Lucidchart menawarkan tools dengan interface dan penampilan yang sangat baik meski berbayar. Lucidchart juga menyediakan free version yang cukup lengkap. Lucidchart mendukung penyimpanan cold maupun strong. Tools ini sangat cocok bagi Anda yang merupakan desainer ARD yang berpengalaman. 4. SQL DBM merupakan tools ARD terbaik bagi Anda yang menjalankan database berbasis MySQL atau MS SQL. SQL DBM dapat bekerja di mana saja pada browser ataupun tanpa memerlukan database engine tambahan. Selebihnya, SQL DBM bersifat gratis dan cocok bagi Anda yang menjalankan database menggunakan SQL. 5. QuickDBD adalah tools ARD yang berbasis teks dan dengan cepat menggambarkan diagram yang diperlukan. Meski berbayar, QuickDBD juga menyediakan free version, di mana kita dapat mencoba terlebih dahulu. QuickDBD juga menyediakan ekspor ke berbagai format, seperti SQL, PDF, maupun Word. QuickDBD cocok bagi Anda yang menyukai ARD teks, bass, dan cepat dalam mendesain. Kan lagi satu yang hanya bisa dilakukan developer berpengalaman, bahkan pelajar dan mahasiswa sudah bisa belajar tentang perancangan ARD. Jadi, bagi kalian yang sudah baca artikel ini, bisa mulai belajar lebih jauh. Nah, sekian materi atau penjelasan yang bisa kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat buat Anda sebagai pendengar. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Terima kasih.